Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Dwi Yulianda dari kelas 93 SMP Negeri 1 Painan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang listrik statis. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno, yaitu Thales of Miletus, pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar. Kemudian, beliau menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada di dalam keadaan diam. Struktur atom ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Di struktur atom juga terdapat adanya lintasan elektron. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom terbagi atas 3, yaitu 1 atom netral, 2 atom positif, 3 atom negatif. Muatan listrik dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut, yaitu 1. Bila sebuah benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. 2. Bila benda kekurangan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan positif. 3. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut tidak bermuatan atau muatannya netral. Gerak muatan listrik. Gambar A dan B. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak apabila didekatkan. Tetapi apabila dua muatan yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Contohnya dapat kita lihat pada gambar ini. Cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. 1. Konduksi, dengan cara menempelkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Yang kedua, induksi, dengan cara mendekatkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Yang ketiga, menggosok. Setiap benda punya kemampuan melepaskan elektron, namun punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima maupun menangkap elektron. Deret triboelektrik. Di sini dapat disimpulkan kalau ke atas ia suka memberi elektron, namun kalau ke bawah mudah memberi elektron. Sukar berarti ia hanya ingin menerima, namun sulit memberi elektron. Elektroskop. Elektroskop yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Bagian elektroskop. 1. Kepala elektroskop terbuat dari logam agar dapat menghantarkan muatan-muatan listrik ke ujung daun emas. 2. Daun elektroskop terbuat dari logam kertas emas yang tipis dan ringan untuk memudahkan daun elektroskop tersebut mengembang jika dimuati muatan listrik. Yang ketiga ada karet agar muatan listrik tidak merambat ke dalam wadah. Prinsip cara kerja elektroskop. Jika sebuah benda bermuatan didekatkan pada bagian kepala elektroskop, muatan yang berlainan jenis dengan muatan benda akan berkumpul di kepala elektroskop. Muatan listrik di daun emas berlawanan jenis dengan muatan listrik di kepala elektroskop atau sama dengan jenis muatan listrik benda. Jadi, jika kedua helai daun emas tersebut bermuatan sama atau sejenis, keduanya akan saling tolak-menolak. Kesimpulannya, elektroskop yang telah bermuatan listrik ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah sejenis dengan benda yang didekatkan. Tapi, apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih kuncup, maka muatan listrik pada kepala elektroskop tidak sejenis dengan benda yang didekatkan. Hukum Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Rumus hukum Coulomb. Medan listrik.
Medan listrik adalah daerah atau ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi untuk muatan positif dan masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Seperti ini contohnya. Sifat-sifat garis medan listrik. 1. Garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. 2. Garis-garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. 3. Tempat di mana garis-garis gaya medan listrik rapat menunjukkan medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik meregang menunjukkan bahwa medan listrik yang lemah. Rumus medan listrik. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.